Shalom Alaihim, Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan hari baru bagi kita, hingga kita memasuki Senin 20 Juli 2026. Pada gelombang 105.7 FM, Radio Petra mengumandangkan kasih dan perdamaian dengan santi yang senantiasa menggugah semangat kita. Sudahkah kita mewujudkan kasih di dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Menjadi penanda tentang bagaimana kita menghayati kasih Tuhan, dan kasih itu kita nyatakan dengan sepenuh hati di dalam segala hal dan segala keadaan. Tuhan mengasihi kita dengan sabda yang hendak kita hayati dalam renungan embun pagi pada saat ini. Bersama dengan saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa, Ambarukmo, Yogyakarta. Dengan bacaan dari Wahyu 14, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Wahyu 14, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Dengan tema kesetiaan kepada Tuhan di tengah pengadilan yang Tuhan kerjakan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami naikkan syukur Engkau Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dengan berkat yang Tuhan anugerahkan, sehingga Engkau berikan hari baru untuk kami. Begitu pula umat manusia di muka bumi ini. Dengan segala keberadaan hidup kami, Engkau anugerahkan kasih dan rahmat-Mu itu Tuhan dengan sabda. Kami siap menyambutnya, untuk kami jadikan dasar refleksi maupun pegangan pedoman arah kehidupan kami di hari ini. Dan di sepanjang hari-hari baik pemberian Tuhan yang hendak kami jalani dengan segala keberadaan hidup kami, baik ketika kami dalam situasi merasakan kebahagiaan tanpa ada suatu masalah, ataupun ketika kami bergumul dalam situasi yang sulit sekalipun, karena situasi keadaan penderitaan, sakit, penyakit, dan ketakberdayaan, namun Engkau tetap memberikan kekuatan karena Roh Kudus yang bekerja, memampukan kami untuk mendengar, menghayati, dan mengambil hikmah dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mohon langsung berkat-Mu itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sabda Sejati. Amin. Wahyu 14 ayat 12 sampai dengan 20 saya sampaikan demikian. Yang terpenting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai,
sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Mezbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikian pembacaan sabda Tuhan dari kitab Wahyu 14 ayat 12 sampai dengan 20. Yang berbahagia ialah setiap mereka mendengarkan sabda Tuhan, memetik hikmahnya dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, pada bulan Agustus bagi bangsa negara kita Indonesia mengenal istilah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi adalah cara mengundangkan sesuatu yang diterima oleh publik atau masyarakat. Dan kemerdekaan tentu saja berkaitan dengan pembebasan atau terbebasnya atau kebebasan yang secara hakiki melekat kepada manusia dari penderitaan atau bahkan dari pihak lain yang menguasai. Menghayati bacaan kita, firman Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk kita pada Wahyu 14, khususnya ayat 12 sampai dengan 13. Saya rasa ini adalah proklamasi yang Tuhan nyatakan. Proklamasi tidak diungkapkan oleh manusia, tetapi tentang bagaimana cara Tuhan melalui hambanya pada masa itu. Yohanes yang seorang rasul, ketika diasingkan di penjara di Pulau Patmos, mendapatkan hikmat dari Tuhan, wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada gereja. Dan misi rahasia, misi penting, misi yang berhadapan dengan situasi penderitaan hebat. Metafora-metafora digunakan untuk misi rahasia ini sampai kepada jemaat agar tidak dimengerti oleh orang-orang yang saat itu, penguasa saat itu, melakukan kekejian, penindasan pada orang-orang Kristen, pada gereja-gereja Tuhan. Penguasa yang dalam metafora digunakan kata Babel mengingatkan tentang peristiwa pada perjanjian lama. Israel juga pernah bergumul dalam situasi yang sulit. Tuhan memakai bangsa lain, Babilonia, menyadarkan Israel. Namun beda masa pada awal abad pertama. Setelah Tuhan Yesus Kristus, gereja-gereja berada pada situasi sulit, sehingga orang-orang Kristen ada di dalam situasi penguasaan kekaisaran Romawi yang kejam. Berhadapan dengan situasi yang sulit semacam itu, pertaruhan harta, raga, bahkan nyawa benar-benar dilakukan oleh gereja-gereja, oleh orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Ancaman dari kekuasaan Roma begitu nyata, menghambat kekristenan
benar-benar antikristus. Ini adalah ujian iman, ujian kesetiaan, keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan pribadi maupun dalam persekutuan, berhadapan dengan mereka-mereka yang tidak suka, tidak hanya berkaitan dengan Yudaisme yang masih menghambat orang-orang Kristen, namun juga kekaisaran Romawi yang kejam. Namun Tuhan punya cara untuk menyatakan pekerjaannya agar orang-orang Kristen, jemaat Tuhan, gereja-gereja tetap memiliki iman yang kuat dan pengharapan yang tertuju kepada Tuhan, sekalipun berhadapan dengan risiko yang mengerikan, bahkan kematian. Sebab akan ada saat yang tiba, masa penghakiman untuk manusia. Disinilah proses pengadilan yang Tuhan nyatakan dalam metafora anak manusia maupun malaikat. Dengan sabit yang tajam, tiba waktunya. Dan mungkin para sahabat Petra mengenal istilah Harmagedon atau Armagedon. Peristiwa apokaliptik, peristiwa akhir zaman, yang pada saatnya akan ada pihak yang menyelenggarakan apa yang menjadi kuasanya ke atas manusia, terutama mereka-mereka yang berlaku keji, kejam, bahkan tidak manusiawi. Metafora ini menolong jemaat untuk memiliki iman yang kuat. Dan buah dari iman yang kuat, jaminan dari Tuhan inilah yang diproklamasikan oleh Tuhan. Sebagaimana ayat 12 dan 13. Yang terpenting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini adalah suara surgawi yang Tuhan nyatakan pada manusia, secara khusus pada gereja. Orang-orang yang harus setia kepada Tuhan beroleh anugerah, kebahagiaan, dan tetap menjaga hidup kudus, karena disebutkan orang-orang kudus yang setia kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, para sahabat Petra yang berkati Tuhan, hikmat pada saat ini dua hal. Yang pertama, kita harus sadar bahwa perjalanan hidup sampai pada akhir zaman terus berlangsung. Dan sesungguhnya menuju pada akhir zaman akan ada banyak pihak yang ternyata masih sedemikian rupa melakukan kekejian-kekejian dengan perbuatan dan cara menghambat kekristenan. Kita harus menyadari masih ada dalam suasana seperti itu mereka-mereka yang serba tega melakukan hal yang tidak patut kepada anak-anak Tuhan. Sekaligus juga ini refleksi bagi kita untuk terus mawas diri di dalam segala sikap, tindakan, perbuatan kita. Proses ini berlangsung dengan sabit Tuhan yang tajam. Malaikat-malaikat yang bekerja. Kita harus siap menghadapi situasi keadaan semacam ini menuju akhir zaman. Yang kedua, ujian iman menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk kuat, tegar, dan setia kepada Tuhan. Inilah proses peradilan, penghakiman dari Tuhan yang berlangsung atas umat manusia, yang pada saatnya akan ada masa tuai. Kita semua umat manusia akan berhadapan dengan masa tuai. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan dalam segala keadaan dan tidak terpikat. Karena banyak yang tidak setia pada akhirnya melepas. Bagaimana Kristus yang menjadi jaminan, penjamin keselamatan begitu mudah
dilepaskan. Ini mengingatkan kita juga tentang bagaimana refleksi agar kita mau menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena iman kepada Yesus Kristus dan jaminan proklamasi surgawi inilah adalah buah kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan. Keangkaran murkaan hanya akan sampai kepada pengirikan ataupun juga ketika metafora buah anggur diinjak-injak yang ada adalah darah. Tentu saja ini peristiwa yang tidak mengenakkan dan sangat menyesakkan. Ketika penghukuman Tuhan dalam proses peradilan atau penghakiman berlangsung, bukan menjadi pribadi-pribadi yang beroleh kemenangan dari Tuhan. Maka mari kita menjadi pribadi-pribadi yang ingin beroleh kemenangan dengan perbuatan yang ternyata juga diapresiasi oleh Tuhan, sehingga kita beroleh buah kebahagiaan anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman yang Tuhan anugerahkan. Semuanya menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau setia kepada Engkau Tuhan di tengah persoalan problematika kehidupan. Engkau mengundangkan, Engkau menyatakan proklamasi surgawi tentang bagaimana orang-orang yang setia kepada Engkau beroleh kebahagiaan. Roh Tuhan sendiri menyatakan itu sebagai proklamasi surgawi yang akan kami tulis dalam loh hati kami. Maka perkenan kami Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih pada Kristus Yesus Tuhan dan Selamat kami tidak hanya sekedar ucapan bibir kami, tidak hanya sekedar pengakuan kami, tapi juga seluruh totalitas hidup dengan perbuatan kami, Engkau perkenankan, hingga Engkau layakkan kami. Ketika masa tuai itu berlangsung, kami menjadi orang-orang yang terbebas dari penderitaan, maut. Dan Engkau Tuhan yang berkeadilan terhadap mereka-mereka yang serba tega melakukan tindakan atau hal yang tidak terpuji, yang menghambat tentang bagaimana kasih-Mu berlangsung dalam kehidupan ini. Karena pengadilan Tuhan nyata. Namun berikan belas kasihan kepada umat manusia ya Tuhan, agar manusia kembali memaknai hidup dalam perjalanan yang benar-benar mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Secara khusus refleksi bagi kami untuk terus menjaga kebaikan-Mu, kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu dengan perjuangan sepenuh hati. Berkati kami sekalian ya Tuhan ketika melaksanakan setiap tugas kewajiban di hari ini maupun hari-hari selanjutnya di dalam naungan rahmat-Mu. Kehidupan rumah tangga, pekerjaan purna tugas, studi secara khusus memasuki tahun ajaran baru. Dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, berkati Tuhan dengan jerih lelah perjuangan dedikasi. Dan Allah melaksanakan setiap tugas kewajiban sekalipun kerasnya kehidupan, Engkau perkenan kami menjalani dengan sepenuh hati. Pemanfaatan sarana prasarana bahkan juga sarana online. Saudara-saudara kami yang berjuang dalam situasi yang sulit, Engkau jadikan berkat. Saudara-saudara kami yang melaksanakan kegiatan pekerjaan wirausaha untuk memfasilitasi kebutuhan pokok dasar manusia, Tuhan juga berkati. Dan berkati saudara-saudara kami yang bergumul dalam situasi yang sulit untuk proses kekuatan kesehatan yang sedang dijalani. Dan berkati pula untuk beroleh kesembuhan sarana yang Tuhan anugerahkan melalui layanan tenaga medis. Warga Tuhan berkati. Secara khusus Tuhan, mohon kelangsungan berkat-Mu untuk Ibu Sunarti Suyati maupun Ibu Susana Dewi Dharma Sakti yang opnam Rumah Sakit Pantirapi ataupun Rumah Sakit Bethesda, dan juga banyak saudara kami yang bergumul dalam perawatan khusus untuk proses kesembuhan kesehatannya, Ibu Sunarti Suyati maupun Ibu Susana Dewi Dharma Sakti Irman Musito dari warga GKJ Ambaruk, memberkati Tuhan. Begitu pula Engkau memberkati dengan penghiburan untuk Bapak Tugianto
dan anak-anak juga warga dari GKJ Ambarukmo, karena Ibu Purwanti, istri dan ibunda dari kasih-kasih kami, Bapak Dugianto dan anak-anak mereka. Ibu Purwanti masuk dalam keabadian, Engkau panggil, Engkau layakkan menerima mahkota kehidupan. Kemenangan iman dalam proses perjuangan untuk dilakoni sepanjang kehidupan setia kepada Engkau adalah cara Tuhan menyatakan proklamasi surgawi itu berlangsung untuk Tuhan berikan anugerah kebahagiaan surgawi pula. Kami mohon langsung berkat untuk proses pemakaman. Tuhan Bapa di surga, kami juga mohon langsung berkat untuk damai sejahtera bagi bangsa negara kami. Sekalipun kami prihatin, oknum-oknum serba tega menyimpangkan apa yang menjadi kewenangan untuk mensejahterakan rakyat dengan perilaku koruptif. Baik itu pemerintah, bagi rakyat maupun pengusaha mitra pemerintah yang dipercaya, namun menyimpangkan kepercayaan itu untuk kepentingan sesaat. Tuhan dalam proses pengadilan, dalam penghakiman Tuhan pada mereka-mereka yang serba tega. Dan Tuhan menolong mereka-mereka yang berjuang sepenuh hati untuk mensejahterakan rakyat, bangsa dan negara kami di tengah situasi yang masih sulit saat ini. Dan berkati gereja-gereja di dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban untuk mewujudkan damai dan sejahtera. Berkati Tuhan, sehingga kerjasama gereja-gereja menolong untuk dapat bersinergi. Gereja-gereja dapat bersatu hati di tengah perbedaan denominasi, sehingga dengan demikian semuanya boleh menjadi sarana untuk terus mewujudkan damai sejahtera untuk kepentingan dalam kebersamaan kesatuan tubuh Kristus. Kami juga melangsung berkat-Mu untuk lembaga-lembaga, yayasan-yayasan instansi, pendidikan Kristen, kesehatan Kristen, maupun juga layanan swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Dan berkati, sehingga menjadi sarana kemuliaan kasih-Mu Tuhan bagi masyarakat secara umum, bersama dengan banyak pihak yang seiman maupun yang tidak seiman bersinergi dalam persaudaraan yang baik, sehingga amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk menghadirkan damai dan sejahtera dalam sinergi kebersamaan adalah cara khusus bagi kami masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Karena nilai-nilai kebaikan anugerah-Mu itu Tuhan adalah bahasa surgawi untuk umat manusia boleh merasakan kebaikan itu mewujud dalam damai dan sejahtera. Berkati perjuangan kami, tugas kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, kewirausahaan kami, dan studi anggota keluarga. Hari ini, semuanya ada dalam naungan rahmat Tuhan. Kami bersyukur. Dan kami pun tetap bersyukur dan berharapan untuk setiap problematika yang harus kami hadapi, kami selesaikan. Dalam keadaan apapun situasi tubuh fisik, bagaimanapun keadaannya, dan juga suasana batin spiritualitas dengan iman, pengharapan, dan kasih kepada Engkau, menguatkan kami secara khusus. Sabda-Mu menjadi pedoman dan arah langkah kehidupan kami, suluh dalam setiap jalan kehidupan kami dengan terang kasih-Mu Tuhan. Supaya dengan demikian kami boleh merasakan Engkau membuka tingkap-tingkap langit, kami menerima berkat-Mu, dan kami bersyukur bersukacita senantiasa. Engkau berkati Radio Petra untuk kepentingan layanan publik yang mengumandangkan kasih dan perdamaian. Cara yang Tuhan nyatakan untuk hal baik dalam kehidupan. Dan berkati jajaran pengurus, pembina, pengamat yayasan, dan saudara-saudara kami yang melaksanakan tugas, dan berkati senantiasa keluarga besar Radio Petra pada gelombang 105.7 FM. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada, renungan embun pagi yang dapat saya sampaikan. Tuhan senantiasa memberkati dengan kasih karunia dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyertai kita sekalian, menyertai Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat Petra. Saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Jawa Ambarukmo, undur diri. Haleluya.
Amin.